Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5706-5710. Dongeng Donghua, bab 5706, menuju jurang neraka. Meskipun Kaisar kuno senior saat ini menggunakan keterampilan pedang, yang memotivasi asal-usulnya adalah kekuatan totem yang berevolusi dari teknik Kaisar Dewa Bintang 9. Ini jelas merupakan kekuatan yang dia ciptakan setelah memasuki ranah Kaisar Dewa. Kekuatan totem adalah kekuatan Kaisar Dewa. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan totemnya sama, tetapi kekuatan yang dimobilisasi oleh Kaisar kuno senior lebih dari 10 kali atau 100 kali lebih kuat dari kekuatan yang dia kendalikan. Ketika kekuatan ini menyebar, seluruh dunia tampak gemetar akibat pukulannya. Saat ini, bayangan 18 bila perang berkumpul dalam sekejap dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Kaisar kuno itu seperti dewa, mengangkat tinggi pedang perang dan menebasnya. Setiap bayangan berjarak ratusan juta kilometer di ruang tak berujung, Kaisar kuno yang memegang pedang perang seperti inti alam semesta. Dia mengembangkan cahaya totem tak berujung dari atas ke bawah, dan lengannya yang kuat terayun ke depan dengan kekuatan. Keluar. Bila perang hitam legam menyerang. Tiba-tiba, 18 bayangan cahaya pedang dengan cepat menyatu dan bergabung ke dalam bilah perang. Menyebabkan seluruh bilah perang hitam legam memancarkan cahaya hitam yang sangat menyilaukan dan menebas langsung ke arah penguasa wilayah Yaoling. Tidak mudah untuk menekanku. Penguasa wilayah Yaoling meraung dengan marah, dan di tengah auman itu, tangan hitam raksasanya menamparkan dengan keras. Boom! Ruang dan waktu bergetar. Di bawah serangan Kaisar kuno. Tangan hitam besar yang berevolusi dari nafas jurang tak berujung yang diaktifkan oleh penguasa wilayah Yaoling dimusnahkan secara diam-diam pada saat ini, cahaya pedang tak berujung menembus duri. Dan duri, seperti terik matahari yang menyinari, larutkan tangan raksasa jurang gelap sedikit demi sedikit. Saat berikutnya, ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan itu berlapis-lapis, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Itu merobek tangan hitam besar itu dalam sekejap, dan kemudian menebas penguasa wilayah Yaoling dengan kecepatan kilat. Ledakan. Tubuh Dewa Jurang dari penguasa wilayah Yaoling langsung mendidih, dan aura jurang yang menakutkan meledak secara langsung, seperti asam sulfat yang dituangkan ke dalam air es. Meledak dalam sekejap. Ah, tidak mungkin, kekuatanmu. Penguasa wilayah Yaoling tiba-tiba mengeluarkan raungan marah dan berkata dengan tidak percaya, mengapa kamu bisa memusnahkan kekuatan jurang mautku? Dalam persepsinya, kekuatan jurang maut di tubuhnya, pada saat ini, ia mencair sedikit demi sedikit. Sekarang setelah ia turun secara paksa ke dunia bawah, tempat ini sama sekali bukan wilayahnya, yang berarti kekuatan jurang dalam tubuhnya akan larut dan tidak dapat diisi ulang sama sekali. Tubuhnya akan benar-benar roboh dan jatuh di sini. Pada saat ini, penguasa wilayah Yaoling merasakan bahaya jatuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom boom boom. Aura jurang di tubuh master wilayah Yaoling terus berdampak, membentuk badai mengerikan yang menguap di dunia. Seluruh orang seperti binatang di dalam sangkar, berjuang terus-menerus, tetapi tidak berhasil. Antara langit dan bumi, semuanya tenang. Kaisar Mingsang, Kaisar Wu Yueming dan lainnya terkejut, dan bahkan Qin Chen pun tampak bersemangat. Kekuatan jurang mautku, bukankah itu tak terkalahkan? Hati Molly bergetar dan dia tidak bisa menahan gemetar. Sejak dia terbangun oleh kekuatan jurang maut, dia tampak tenang dan santai di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat bersemangat di dalam. Semua orang membenci generasi kedua, tapi semua orang ingin menjadi generasi kedua. Terutama kekuatan jurang maut, entah itu di laut kosmik atau dunia bawah, apa yang didengarnya sangatlah tak tertandingi dan tak tertandingi di dunia. Namun kini, melihat situasi menyedihkan Lord Yaoling, keyakinan di dalam hatinya tiba-tiba runtuh.
Menempatkan diri Anda pada posisinya, jika Anda berdiri di posisi penguasa wilayah Yaoling, dapatkah Anda menahan pukulan ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melamun. Namun tiba-tiba, dia kembali menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Sial, apa aku terlalu banyak berpikir? Molly kembali sadar, dengan ekspresi garang di wajahnya. Dengan kekuatanku saat ini, apa yang bisa kulakukan untuk melawan pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa? Pantat. Molly, kamu harus mengingat kultivasi dan identitasmu saat ini, dan jangan memikirkan hal-hal yang tidak realistis, dan jangan melakukan hal-hal bodoh yang akan kamu sesali. Hal terpenting bagi orang lain adalah memahami dirimu sendiri. Lokasi. Molly terus berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam. Sial, aku sangat bingung. Aku benar-benar bingung sebelumnya. Aku sebenarnya menganggap Kaisar Ilahi sebagai musuh khayalanku. Sejak membangkitkan garis keturunan Jurang Maut, saya tampaknya sedikit bangga. Tidak, saya harus rendah hati dan rendah hati, kalau tidak saya akan mati tanpa mengetahui caranya. Pada saat ini, kekuatan Jurang Maut di penguasa wilayah Yaoling dihancurkan dan dihilangkan sedikit demi sedikit di depan semua orang. Ah, aku tidak percaya. Aku adalah Kaisar Dewa Jurang Neraka. Bagaimana aku bisa dibunuh di sini oleh Kaisar Dewa manusia kecil sepertimu? Abis, pimpin. Penguasa wilayah Yaoling meraung, dan aura jurang tak berujung di tubuhnya mendidih dengan ganas. Dalam sekejap, monster mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membesar, dan masing-masing melihat ke langit dan meraung. Pada saat yang sama, Master wilayah Yaoling tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kekuatan tak terlihat langsung keluar dari tubuhnya. Langsung membuat hubungan khusus dengan lokasi kuil Tau Gunung Hun Yue. Ledakan. Saat berikutnya, di mana kuil Tau Gunung Hun Yue berada, tempat di mana lorong jurang awalnya berada meluas dalam sekejap. Dari lorong jurang tersebut, nafas jurang yang tak terhitung jumlahnya tiba memenuhi udara melonjak keluar. Tampaknya ada dunia jurang yang mencoba melarikan diri darinya dan turun ke dunia bawah. Dunia jurang. Orang-orang kuat dari jurang yang menjaga pintu masuk ke lorong jurang semuanya merasakan panggilan yang kuat. Aura jurang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka melakukan kerusuhan dan menyerbu ke dalam lorong jurang di atas Aura jurang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka melakukan kerusuhan dan menyerbu ke dalam lorong jurang di atas kepala mereka. Tuan Yaoling lah yang menarik kekuatan Jurang Maut. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Yaoling dalam bahaya? Apakah dia membutuhkan restu dari Abyss Avenue? Cepat, buka Jurang Maut untuk Tuan Yaoling. Saluran, biarlah diberkati oleh Jurang Maut. Tetapi hal itu akan sepenuhnya membuka saluran antara dua dunia dan memicu hubungan antara dunia jurang dan laut kosmik. Saat ini, Anda tidak perlu melakukannya sangat peduli. Apakah Anda menginginkan penguasa wilayah Yaoling? Apakah Anda dalam bahaya, Tuan? Semua pembangkit tenaga listrik jurang mengubah warna mereka, dan mereka semua mengaktifkan aura jurang di tubuh mereka, mendorong kekuatan jurang yang tak ada habisnya untuk memasuki lorong itu. Neraka. Kekuatan jurang yang sangat besar di saluran jurang menyembur keluar seperti air pasang, dan sepanjang hubungan misterius itu langsung memberkati penguasa domain Yaoling. Semua orang merasakan aura di tubuh master wilayah Yaoling melonjak dalam sekejap. Sisi, Xiao Xiao, kamu mendesak sungai mayat hidup untuk mencegah penguasa wilayah Yaoling terhubung dengan lorong jurang. Setelah melihat ini, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Dan dia buru-buru berkata kepada Sisi dan Xiao Xiao. Dia tidak menyangka metode master wilayah Yaoling begitu luar biasa, dan dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar bisa meminjam kekuatan dari Jurang Maut. Mendengar ini, Sisi dan Xiao Xiao segera mengaktifkan sumber di tubuh mereka untuk mengaktifkan Sungai Undead untuk mencegah hubungan antara penguasa wilayah Yaoling dan jalur Jurang Maut. Tapi begitu mereka mengaktifkannya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Qin Chen, Undead Changhe sepertinya tidak mau menghentikan penetrasi jurang. Tidak ingin menghentikannya, Qin Chen berkata dengan wajah jelek, apakah tidak mungkin menghentikannya? Tidak, dia hanya tidak mau untuk menghentikannya. Sisi menggelengkan kepalanya dengan cemas. Apa maksudnya?
Qin Chen tercengang. Itu tidak bisa dihentikan, artinya kekuatan Sungai Undead tidak bisa menutupi penetrasi kekuatan jurang maut. Tapi apa maksud Sisi dan yang lainnya ketika mereka mengatakan tidak ingin menghentikannya? Sisi buru-buru berkata, kami ingin mengaktifkan sumber Sungai Necrotic untuk memblokir penetrasi kekuatan jurang, tetapi Sungai Necrotic secara naluriah menolak. Sungai Necrotic menolak mencegah penetrasi jurang tersebut. Qin Chen tercengang lagi. Sungai Orang Mati adalah sungai induk dunia bawah. Keberadaannya adalah untuk menjaga stabilitas dunia bawah dan mencegah invasi semua kekuatan eksternal. Secara khusus, kekuatan jurang maut sangatlah jahat dan merupakan musuh bebuyutan dari Universal Sea Avenue, meskipun secara naluriah, ia akan menghentikannya. Mungkinkah itu kesalahan Kaisar Mingsang? Qin Chen terkejut dan memikirkan sebuah kemungkinan. Dia bahkan memandang Kaisar Mingsang, lagi pula, dia juga mengendalikan sebagian dari Sungai Undead dan memiliki sarana untuk mengendalikan Sungai Undead. Tapi Qin Chen hanya melihatnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, Kaisar Mingsang tampak gemetar, tanpa sikap mendominasi dan arogan sebelumnya. Dia mungkin benar-benar tertekan dan tidak mungkin untuk memobilisasi sungai mayat hidup. Jadi apa yang terjadi? Dan ketika Qin Chen bingung. Boom! Aura penguasa wilayah Yaoling yang telah diberkati oleh Abyss Avenue meledak seketika, dan aura seperti tsunami menyapu seketika. Dan perlahan-lahan mendorong pedang perang gelap yang telah ditebas oleh Kaisar kuno. Hahaha, dengan berkah dari jurang maut, aku melihat betapa sombongnya kamu. Penguasa wilayah Yaoling meraung histeris. Boom, itu meledak. Dan aura jurang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi banyak binatang raksasa kuno, mengaum dan roboh. Diberkati oleh jurang maut. Kaisar kuno mencibir, itu hanya membawa kekuatan dari jurang yang akan datang. Lihatlah, kehancuran ilahi Kaisar ini. Wow! 36 bayangan pisau besar langsung muncul dalam ruang dan waktu yang indah tanpa akhir. Setiap bayangan pisau seperti dunia. Ledakan. Bila perangnya menebas. Menghadapi bayang-bayang raksasa kuno yang datang dari seluruh penjuru langit. Pedang perang hitam pekat milik Zhao Yu maju dengan kuat. Tanpa suara, binatang buas yang berlari menuju langit menghilang seperti gelembung sabun di bawah sinar matahari. Ledakan. Bilah tajam yang menakutkan itu langsung menghantam tubuh penguasa wilayah Yaoling. Ah! Pada saat ini, seluruh tubuh dewa besar penguasa wilayah Yaoling terbakar dan mulai runtuh. Tidak, kenapa kamu begitu kuat? Penguasa wilayah Yaoling meraung kesakitan, matanya penuh ketakutan dan keputusasaan, dan bahkan meraung, Tuan Penghancur Dao, selamatkan aku. Tidak mempertahankan kepribadian yang kuat. Rasanya jika terus bertahan pasti akan mati di sini. Itu harus meminta bantuan. Dan itu jatuh dengan suara gemuruh. Berdengung. Dalam kegelapan, aura tak kasat mata datang. Bab 5707. Dimensi yang tak terhitung. Dupocangkiong.org, jika ditranskode oleh browser apapun, pengalaman membaca akan sangat buruk, silakan keluar dari pembacaan transkode. Sebuah kekuatan tak kasat mata masih melekat di langit tak berujung saat ini, seolah-olah datang dari dimensi lain dan datang langsung ke dunia ini. Secara kabur, Qin Chen dan yang lainnya tampak melihat sosok tak terlihat perlahan muncul di langit. Di belakang sosok ini, Qin Chen melihat kehancuran alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Hancurkan Guru Tao. Pada saat ini, murid Qin Chen dan yang lainnya menyusut dengan hebat. Penguasa wilayah Yaoling sudah sangat menakutkan, jadi seberapa kuatkah penguasa penghancur Dao yang disebut sebagai penguasa? Melihat sosok yang datang tanpa terlihat, Qin Chen dan yang lainnya seperti semut yang ditatap oleh naga. Seluruh tubuh mereka kaku, asal-usul mereka membeku, mereka tercengang dan tidak dapat bergerak. Ini adalah aura menakutkan yang berada jauh di atasnya, seperti dewa, datang dari tingkat yang lebih tinggi. Ledakan. Ketika proyeksi ini datang, alam surgawi dunia bawah bergetar hebat. Semua makhluk merasakan nafas seperti itu, gemetar, merangkak di tanah, merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Master Dao Destroyer. Lord Yaoling meraung penuh semangat.
Tubuh dewa dan iblis yang semula runtuh berhenti runtuh di bawah kekuatan-kekuatan tak kasat mata ini. Pada saat ini, apa yang ada di dunia bawah ini hanyalah proyeksi dari Guru Tao, tetapi proyeksi ini telah memperkuat tubuh Dewa Master Domain Yaoling, dan di atas proyeksi ini, aura menakutkan tiba. Tiba, naik ke langit membombardir bayangan pedang setinggi langit yang dibuat oleh Kaisar kuno. Ledakan. Dampak mengerikan sepertinya datang dari dunia lain, memasuki dimensi baru. Di bawah kekuatan seperti itu, bayangan pedang setinggi langit yang ditampilkan di tangan Kaisar kuno mulai runtuh lapis demi lapis tanpa bisa dijelaskan. Kekuatan dari tingkat lain, murid Kaisar kuno menyusut, dan saat berikutnya, kekuatan ini telah jatuh ke tubuhnya. Ledakan. Di tengah raungan yang keras, Kaisar kuno yang awalnya tak terkalahkan tiba-tiba terbang mundur. Dia terbang terbalik ribuan kaki sebelum akhirnya berhenti. Saat dia berhenti, sosok di belakangnya langsung runtuh dan menghilang menjadi aliran partikel yang tak ada habisnya. Tuan Midao, luar biasa. Kaisar kuno memandang dengan sungguh-sungguh pada sosok tak kasat mata di depannya, dan tidak bisa menahan senyum. Dia layak menjadi pemimpin silsilah Miling, yang dikenal sebagai perusak dan algojo alam semesta, dan telah menghancurkan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dengan satu tangan. Keberadaan sungguh menakjubkan. Menghadapi bayangan di kehampaan, Kaisar kuno mencibir, tetapi matanya sangat dingin. Hancurkan Tuan Tao. Nama ini, bahkan ketika dia masih menjadi pemimpin klan Dewa Kuno, dia sudah mendengarnya adalah eksistensi yang bisa membuat anak-anak dari semua ras menangis di medan perang jurang. Orang yang begitu kuat telah terbenam di alam Kaisar Ilahi selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya dia. Kaisar kuno hanya tahu bahwa dulu ada banyak orang kuat dan penguasa abadi di lautan alam semesta, dan memang begitu semua dibunuh olehnya dan menjadi makanan bagi jurang maut. Ini adalah sosok iblis sejati, sebuah eksistensi yang hanya bisa dijunjung oleh Kaisar kuno sebelum dia dilarang. Kamu, beraninya kamu begitu tidak menghormati Master Dao Destroyer. Tubuh Lord Domain Yaoling terus membaik, dia memandang Kaisar kuno dengan kaget dan marah, dan berteriak dengan marah. Master Dao Destroyer sangat tinggi dan perkasa. Kaisar Dewa Umat Manusia yang baru dipromosikan di depannya berani berbicara dengan Master Dao Destroyer seperti ini. Yaoling, kamu boleh diam, kamu pecundang. Sebuah suara dingin dan tidak emosional terdengar. Aku memintamu untuk menyelesaikan masalah di dunia bawah, tapi kamu sangat malu karena kamu ditekan oleh Kaisar Dewa Alam Semesta. Laut menjadi seperti ini. Dengan penampilan ini, sepertinya kamu sudah terlalu lama merasa nyaman di jurang dan telah kehilangan cukup banyak usaha dan ambisi. Mata Guru Tao itu dingin, dan pada saat yang sama, sosoknya terproyeksi di dalam. Kekosongan dari dimensi yang lebih tinggi telah mendarat di tubuh Kaisar kuno. Ledakan. Dari pemandangan yang menakutkan itu, seluruh kehampaan di dunia bawah bergetar hebat. Meskipun dia hanyalah proyeksi dan tidak dapat melihat wujud aslinya sama sekali, Anda dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuhnya. Itu adalah semacam kekuatan yang jauh di atas jalan raya. Ini sangat menakutkan dan mengerikan. Ia hanya bisa ada di kehampaan dimensi yang lebih tinggi dan tidak bisa menjadi kenyataan kekuatan. Akan membentuk pukulan pengurangan dimensi yang menghancurkan, menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki bagi seluruh dunia. Ini akan membentuk pertempuran pemusnahan yang sesungguhnya. Ditatap oleh Guru Tao, Kaisar kuno langsung merasa seperti gunung besar menekan tubuhnya, yang sangat berat. Hah, menarik sekali. Orang kuat dari klan Dewa Kuno di Laut Semesta pernah menimbulkan masalah yang tak ada habisnya di Laut Kosmik. Aku tidak menyangka klan Dewa Kuno akan melahirkan orang kuat sepertimu di era ini. Setelah melihat Kaisar kuno, waktu tanpa akhir mengalir di murid Guru Tao, dan satu pikiran adalah keabadian. Tampaknya dia telah melihat masa lalu dari masa kini, masa lalu, zaman kuno, dan masa depan dari masa lalu, dan tahun-tahun setelah zaman tanpa akhir, apapun, tidak ada yang bisa lepas dari pandangannya. Biarkan aku melihat bagaimana kamu menjadi Kaisar Ilahi. Ada alam semesta tak berujung yang dihancurkan dalam diri murid Master Daomi, saat dia menatap Kaisar kuno. Hah,
Tiba-tiba, proyeksinya bergetar sedikit, seperti permukaan air yang halus tiba-tiba terganggu oleh angin sepoi-sepoi. Dan kekuatan riaknya langsung menghancurkan dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Kamu, ada sesuatu di tubuhmu yang bahkan aku tidak dapat melihatnya dengan jelas. Guru Tao menunjukkan keterkejutan. Meskipun kaisar kuno adalah kaisar dewa yang kuat, kekuatannya cukup untuk melihat segalanya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, selama mereka ada di masa lalu atau mungkin ada di masa depan, mereka tidak bisa lepas dari pandangannya, dia tidak dapat melihat bagaimana kaisar kuno menerobos kaisar ilahi. Kaisar kuno tampaknya diselimuti lapisan kabut, dengan banyak keterikatan sebab dan akibat, seolah-olah ada sesuatu yang menutupi segalanya dan mengganggu penilaiannya. Tidak. Sambil menatap kaisar kuno, mata Master Daomi tiba-tiba tertuju pada Qin Chen dan yang lainnya di belakang kaisar kuno. Ini adalah semacam intuisi. Bukan karena dia mengambil inisiatif untuk memeriksa Qin Chen dan yang lainnya, tetapi pada levelnya. Semua sebab dan akibat takdir akan secara aktif menariknya ke hal-hal yang mungkin berhubungan dengan masa depannya. Di matanya, informasi yang tak terhitung jumlahnya tentang Qin Chen dan orang lain diamati olehnya. Informasi dari masa lalu, informasi yang tak terhitung jumlahnya dari masa depan, dan bahkan informasi yang mungkin terjadi di banyak alam semesta paralel. Bahkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di berbagai dimensi dapat dikaburkan olehnya. Dirasakan. Dia terkejut dan tidak bisa menahan diri sama sekali. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertuju pada Qin Chen dan Molly. Di lautan kosmik era ini, para jenius dan karakter seperti itu benar-benar lahir. Masa depan mereka terkait dengan masa depan saya dalam ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, garis waktu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat mungkin mengubah saya. Masa depan. Ledakan. Pada tingkat dimensi yang lebih tinggi, proyeksi penghancur Tao yang awalnya stabil tiba-tiba melonjak dan bergetar hebat, seperti tsunami yang meletus. Sebab, dalam pandangannya, masa depan Qin Chen dan Molly sangat menakutkan, begitu menakutkan bahkan dia pun terkejut. Dua pencapaian mereka di masa depan sebenarnya bisa mendekati pencapaianku. Master Daomi tidak dapat mempercayainya. Tidak peduli apa yang aku lakukan, aku tidak dapat menghentikan kebangkitan mereka. Di masa depan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika aku membunuh mereka kapan saja biayanya, bisakah mereka tetap bangkit di masa depan? Bangkit di era lain, di alam semesta paralel lain. Petik 2. Aku tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Masa depan mereka hampir pasti akan menjadi kaisar dewa, dan itu bahkan akan mempengaruhi takdirku. Ni Dao Tuhan terkejut. Dia tidak menyangka akan menemui pemandangan aneh seperti itu ketika dia datang secara acak. Siapa dia, meskipun Qin Chen dan yang lainnya juga telah menerobos dan menjadi kaisar agung, di hadapannya, kaisar agung sebenarnya hanyalah seekor semut dan tidak dapat memasuki matanya sama sekali. Sebab, pada levelnya, kaisar dan dirinya sebenarnya adalah makhluk dua dimensi. Sama seperti manusia dan semut, yang satu berbentuk 3 dimensi dan yang lainnya 2 dimensi. Tidak akan ada persimpangan antara keduanya. Sebagai contoh paling sederhana, seorang kaisar manusia sedang berperang di benua tertentu dan ingin mendirikan sebuah kerajaan dan menciptakan sebuah dinasti. Matanya akan selalu tertuju pada penguasa yang memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan dirinya. Betapapun buruknya, hal itu akan menimpa beberapa jenderal, tentara, akar rumput, atau warga sipil yang memenuhi syarat untuk menerima tatapannya. Di mata orang kuat setingkatnya, orang-orang seperti penguasa wilayah Yaoling dan kaisar kuno adalah jenderal tradisional, tentara, dan akar rumput. Jika mereka dibiarkan bangkit, mereka mungkin dapat mempengaruhi hegemoninya. Tapi Qin Chen dan Molly, dua kaisar kecil ini, seperti semut, atau seperti babi dan domba. Seorang kaisar akan khawatir menterinya akan melakukan pemberontakan, perwira dan tentaranya akan berkhianat, dan tentaranya akan bangkit, tetapi dia tidak akan khawatir sama sekali bahwa semut, babi atau domba akan mempengaruhi hegemoninya yang tak tertandingi. Tapi sekarang, Qin Chen dan Molly jelas hanyalah babi dan domba,
tetapi dalam ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya di masa depan, mereka mungkin mempengaruhi keberadaannya. Yang membuatnya tidak terkejut. Dan orang ini, Guru Tao memandang Molly, orang ini sebenarnya memiliki aura klan abisku. Boom! Tatapannya seperti pisau tajam, terkunci erat pada Molly, menelusuri masa lalu dan masa depannya, mencoba melihat sekilas asal-usul aslinya, dari mana dia berasal. Dan mengapa dia mengembara di lautan kosmik ini dan bertahan sebagai umat manusia. Saat ini, Molly benar-benar kaku, tidak bisa bergerak sama sekali, seperti burung puyuh, siap disembelih. Kesadarannya kosong, pandangannya gelap gulita, dia tidak bisa berpikir, tidak bisa bernapas, dia seperti mayat hidup, bahkan jiwanya berada di antara hidup dan mati. Peristiwa masa lalu yang tak terhitung jumlahnya dan informasi yang tak terhitung jumlahnya semuanya telah memasuki mata Guru Tao. Namun, yang mengejutkan Master Penghancur Dao adalah dia tidak dapat melacak dari mana asal garis keturunan klan Abis Molly. Tidak, itu tidak mungkin. Bayangan Guru Tao bergetar, bagaimana bisa ada anggota suku Abis di dunia ini yang tumitnya bahkan tidak bisa kudeteksi. Bab 5708 Dewa Hades, kamu. Kejutan di hati Dao Master Mi saat ini sungguh tak tertandingi. Siapa dia? Seorang anggota junior suku Abis tidak dapat memahami apa yang terjadi. Situasi ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Siapa itu? Siapa yang mengganggu keberadaanku? Tiba-tiba, Guru Tao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Dia menatap langit luas yang tak berujung. Matanya seperti listrik, menembus lapisan dimensi, dan dia sangat luar biasa sangat marah. Dia ingin mengetahui keberadaan orang ini. Sebab, saat ini hanya ada satu penjelasan di benaknya, yaitu ada yang mengganggu perhitungannya, jika tidak, mustahil kemungkinan yang tak terhitung itu terjadi. Ledakan. Kekuatan dimensi tinggi yang menakutkan melonjak dalam kehampaan, menyebabkan fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya dalam ruang dan waktu. Tatapan Guru Tao bagaikan cahaya ilahi yang dalam, terus-menerus menembus ruang dan waktu, melintasi garis waktu, mencari petunjuk. Dan mencari kemungkinan serta keberadaan yang dapat mengaburkan perhitungannya. Karena dalam kegelapan, dia merasakan semacam kepanikan yang menyeramkan. Segala sesuatu di depannya tiba-tiba membuatnya sadar bahwa dia mungkin telah direncanakan. Penghasutnya harus ditemukan. Dia ingin melihat siapa yang berani berkomplot melawannya. Di bawah kegelisahan aura menakutkan dari Guru Tao, kekuatan dari dimensi yang lebih tinggi mengalir terus-menerus, seperti air terjun yang jatuh. Begitu kekuatan ini sampai ke dunia bawah, seluruh dunia bawah tampak terbakar dan akan terbakar di dalamnya api. Benar-benar hancur. Ah! Jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia bawah menjerit kesakitan. Pada saat ini, Guru Tao tidak menargetkan siapapun di dunia bawah. Kekuatannya menghilang begitu saja, tetapi telah menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan bagi seluruh dunia bawah. Ledakan. Tidak hanya makhluk-makhluk lemah itu, tetapi juga makhluk-makhluk kuat seperti Kaisar Si Huang di bawah ini terbakar tanpa bisa dijelaskan. Partikel-partikel hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan seluruh orang itu seperti kucing yang tertiup angin, menghilang sedikit demi sedikit. Cara ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri tegak. Pihak lain tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, hanya kebocoran radiasi dari kekuatan dimensi yang lebih tinggi yang dapat membunuh mereka. Kekuatan macam apa ini? Qin Chen, Molly dan yang lainnya juga mengulurkan tangan mereka. Mereka merasa vitalitas dalam tubuh mereka menghilang, seolah-olah meresap dan dapat memusnahkan semua materi. Beraninya kamu bersikap acuh tak acuh di depan kaisar ini. Tetapi pada saat ini, kaisar kuno tiba-tiba berdiri dan sekali lagi mengeluarkan pedang perang gelap di tangannya. Ledakan. Di dalam tubuhnya, nafas totem yang menakutkan meledak dalam sekejap. Terlihat dengan mata telanjang, kekuatan totem yang menakjubkan berubah menjadi formasi yang mencapai langit, bertahan di seluruh dunia untuk sesaat. Lihat pukulanku. Pemusnahan jiwa. Kaisar kuno maju selangkah, mengacungkan pedang perang hitam pekat, dan berteriak dengan marah. Apa? Orang ini benar-benar dapat mengambil tindakan di depan Master Daomi. Kehancuran?
Pemusnahan Tuhan, pemusnahan jiwa. Bagaimana mungkin? Master wilayah Yaoling terkejut. Segera setelah serangan, penghancur jiwa, ini diluncurkan, 7 atau 49 bayangan pisau yang menakutkan dan megah muncul di dunia. Segera setelah bayangan pisau ini muncul, mereka seperti potongan puzzle, benar-benar cocok satu sama lain, seolah-olah mereka telah menutupi ruang dan waktu, membuat seluruh ruang dan waktu menjadi gelap, tanpa cahaya apapun. Saat itu gelap gulita. Bahkan pemikiran spiritual jiwa tidak dapat terpancar, dan hanya kegelapan tak berujung yang dapat dirasakan. Dengan satu tebasan pedang, jiwa itu padam. Ini adalah serangan yang datang langsung ke jiwa. Ledakan. 77-49 bayangan pedang berkumpul dan tiba-tiba menebas Guru Tao yang tampaknya berada dalam kehampaan dimensi lain. Mata semua orang gelap, dan tidak ada cahaya yang terlihat. Dengan suara keras, waktu dan ruang di sekitarnya dipulihkan kembali. Tetapi pada saat ini, Guru Tao tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Kaisar kuno yang menggunakan gerakan ini berguling dan terbang menjauh. Kekuatan ilahi dari tubuh ilahi terus menghilang. Ini, nafas Molly dan yang lainnya terhenti. Meskipun mereka belum pernah mencapai alam ini, mereka masih dapat melihat bahwa penghancur Tao di depan mereka hanyalah sebuah proyeksi. Tubuh fisiknya masih berada dalam ruang dimensi yang lebih tinggi dan belum pernah tiba. Dia memblokir serangan Kaisar kuno hanya dengan satu gerakan. Hahaha, jangan sia-siakan usahamu. Bocah manusia, dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa melukai Lord Destroyer sama sekali. Seranganmu tidak bisa menyentuh keberadaan Lord Destroyer sama sekali. Bagaimana kamu bisa menyakitinya? Yao, penguasa alam roh meraung penuh semangat. Benarkah? Rambut Kaisar kuno yang berantakan beterbangan, dan rambut hitamnya bergolak, seperti ribuan naga iblis. Dia memantapkan sosoknya, matanya tegas, dan dia menatap Dao Master Mi. Suaranya menggelegar, jiwaku, Mimi, sebenarnya terpecah. Dao Master Busan sangat kuat. Benar sekali, saya telah terjebak di laut pasang surut Void selama ratusan juta tahun, dan setelah bertahun-tahun berkultivasi diam-diam, saya akhirnya menciptakan yang keempat. Gerakan kekuatan Kaisar kuno saya. Untuk melakukan gerakan ini, saya rela dipenjara. Saya tidak pernah keluar dari lautan kehampaan dalam hidup saya, tetapi saya tidak pernah menyadarinya. Kekuatan orang itu memusnahkan kekuatan jurang mautmu. Jadi aku akhirnya mendapatkan sesuatu. Tiba-tiba aku menyadari bahwa dimensi ruang dan waktu yang lebih tinggi dari penghancur Tao juga membuatku merasakan sesuatu. Sekarang, aku akan membiarkan penghancur Tao mencobanya. Bagaimana? Dewa Kaisar Totem nomor 4 gerakan. Suara Kaisar kuno bergemuruh, dengan raungan yang tak berujung dan menakutkan, penghancuran Dao. Boom! Saat kata-katanya jatuh, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Kaisar kuno. Begitu aura ini muncul, pori-pori Qin Chen menyusut, dan dia benar-benar membuat merinding. Kekuatan guntur. Di Kaisar kuno, dia benar-benar merasakan jejak kekuatan penghakiman guntur. Tidak, kekuatan ini tidak sama dengan kekuatan Judgment Thunder, tapi juga memiliki sedikit tanda kehancuran. Ledakan. Segera setelah gerakan penghancuran Dao Kaisar kuno diluncurkan, ruang dan waktu tak berujung di depannya meredup lagi, tapi kemudian, dalam kegelapan tak berujung, 72 pedang bersinar muncul. Anehnya, bayangan pedang di langit membuat setiap orang kuat yang hadir, termasuk Qin Chen dan lainnya, merasa bahwa bayangan pedang itu seolah-olah ada di dunia lain. Dunia yang berbatasan dengan dimensi yang lebih tinggi tempat tinggal penghancur Tao. Dia menyentuh, bagaimana mungkin? Ekspresi awalnya bersemangat dari Master Wilayah Yaoling tiba-tiba menegang, dan dia tiba-tiba berdiri, matanya penuh dengan keterkejutan. Di ujung jalan menuju Kaisar Dewa, orang ini, jelas hanyalah Kaisar Dewa manusia yang baru dipromosikan di era sekarang, bagaimana dia bisa melakukan ini? Penguasa wilayah Yaoling tidak dapat mempercayai matanya. Jalan ini terlalu sulit untuk dilalui. Alasan mengapa Master Daomi menjadi pemimpin garis keturunan mereka justru karena dia memulai jalan ini dengan ketekunan yang luar biasa. Tapi sekarang,
Booming. Di mata semua orang, bayangan pedang yang tampaknya berada di dimensi ruang dan waktu lain dengan cepat berkumpul, memancarkan cahaya pedang abadi. Mata Qin Chen berkabut, dan dia benar-benar tenggelam dalam pisaunya saat ini. Dia memiliki kekuatan Dewa Kaisar Totem. Dia juga memiliki kekuatan Judgment Thunder. Tapi begitu dua kekuatan yang dia miliki bergabung sedikit, dan serangan yang dihasilkan muncul, dia langsung tenggelam di dalamnya, benar-benar melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Cahaya bayangan pisau yang menyala dalam kegelapan tak berujung begitu ajaib, seolah-olah berada di dunia lain. Perasaan aneh itu sangat mengejutkan hati Qin Chen, bahkan merasa jika pisau ini jatuh, dia mungkin bisa menghapusnya keluar orang-orang. Dunia bawah ini. Tentu saja, Qin Chen mengerti bahwa ini hanyalah ilusi yang dibawa kepadanya oleh kekuatan yang terlalu kuat. Dia, Mo Li juga tercengang. Diam. Satu pisau keluar. Ruang dan waktu yang tak ada habisnya kembali normal, dan proyeksi Guru Tao terkoyak menjadi hantu. Di tempat yang terkoyak, kekuatan ilahi samar-samar runtuh dan berubah menjadi sejumlah besar nafas jurang yang tak terhitung jumlahnya, seperti alam semesta kecil yang runtuh. Dia benar-benar menyakiti Tuan Daomi. Tuan wilayah Yaoling terkejut. Proyeksi Master Dao Destroyer sebenarnya terluka. Kekuatan macam apa yang dia pahami sebelumnya? Mungkinkah, apakah eksistensi tertinggi lainnya akan lahir di laut kosmik ini? Master wilayah Yaoling bergidik di dalam hatinya, seperti menyatakan ini adalah pengejaran seumur hidup, tetapi ia dengan jelas mengetahui bahwa dengan bakat dan kekuatannya, ia mungkin tidak dapat menginjakkan kaki di alam ini seumur hidupnya dan sejajar dengan Master Dao Destroyer. Tapi di depannya, Kaisar kuno telah melakukannya. Dia telah melakukan kontak dengan level itu, yang cukup untuk mewakili masa depannya. Rasa ketidakberdayaan, kecemburuan, dan rasa masam muncul di hati penguasa wilayah Yaoling, membuatnya tidak bisa tenang. Kamu, benar-benar menyakitiku. Penghancur Tao juga sangat marah. Matanya, yang awalnya menghitung ruang dan waktu tanpa akhir, tiba-tiba tertuju pada Kaisar kuno, seolah jurang gelap meledak dalam sekejap. Kaisar Dewa Manusia ini tidak bisa tinggal. Sebuah pikiran melintas di benak Guru Tao, dan jauh di dalam matanya, cahaya kehancuran tiba-tiba muncul. Ledakan. Secara diam-diam, kekuatan dimensi tinggi yang menakutkan turun, menyeberang dari jurang gelap tak berujung, langsung memberkati proyeksinya, dan kemudian memusnahkan tubuh Kaisar kuno. Di bawah pandangan semua orang, tubuh Dewa Kaisar kuno sebenarnya sedang dimusnahkan. Meskipun Kaisar kuno dapat melukai Dao Master Mi dan mencari Suyuanom, tetapi ketika Dao Master Mi benar-benar menggunakan kekuatan sejatinya untuk membunuh Kaisar kuno dengan segala cara, tingkat budidaya Kaisar kuno saat ini tidak mampu menahannya. Kaisar kuno senior, Qin Chen dan yang lainnya tampak cemas. Namun, setelah melihat bahwa Guru Tao benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekannya, Kaisar kuno melihat ke tubuh dewanya yang telah dimusnahkan, bukannya rasa takut dan panik. Dia malah menunjukkan senyuman. Dia benar-benar tersenyum. Guru Tao tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Intuisi yang mendalam membuatnya merasa ada yang tidak beres. Tidak. Dia berhenti tiba-tiba, menoleh tiba-tiba, dan langsung melihat ruang dan waktu tak berujung di belakangnya. Tatapannya menembus lapisan kekosongan kosmik, menembus multiverse yang tak ada habisnya, menembus banyak garis waktu, dan mendarat di jurang yang dalam. Dewa Hades, kamu. Guru Tao langsung menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Bab 5709. Langsung ke Huanglong. Saat ini, di dalam jurang. Di dunia tempat Guru Tao berada, sesosok tubuh berjubah hitam dan berdiri tegak, seperti tombak yang ditembakkan langsung ke langit. Menatap ke langit di kejauhan dengan sedikit senyuman di bibirnya. Kekuatan untuk menghancurkan Dao Master akhirnya memasuki dunia bawah. Setelah perencanaan bertahun-tahun, kami akhirnya menunggu sampai hari ini. Sosok ini bergumam, matanya terungkap. Di matanya, jalan yang tak terhitung jumlahnya mengalir, yang sangat menakutkan. Dan saat dia selesai berbicara, sosok ini menoleh untuk melihat wilayah Master Mi di kejauhan, mengambil langkah maju, menghilang tiba-tiba, dan dengan cepat menyapu menuju wilayah Master Mi.
Di mana wilayah Guru Tao berada, sebuah jurang yang megah dan luas mengalir, di mana jalan jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mati, terletak di dunia dimensi lain yang lebih tinggi. Memancarkan aura yang bahkan membuat jurang tersebut berdenyut. Sebagai dojo Master Midao, langit dan bumi di sini adalah tempat yang dijunjung oleh banyak orang kuat dari klan abis dari silsilah Miling. Itu adalah tempat suci yang mereka sembah. Hampir seluruh silsilah Miling datang ke sini dengan hati penuh ibadah. Saat ini siang hari di dalam jurang, dan ada banyak orang di luar sungai jurang yang panjang. Beberapa penguasa jurang yang kuat terbang melintasi langit dengan harta terbang, beberapa berlutut dan melihat ke sungai jurang panjang di depan mereka berdoa. Dan ada pula yang mengamati dan memahami. Jurang maut. Semua orang memandang dengan kagum pada sungai kehancuran yang megah dan luas ini. Namun pada titik tertentu, berdengung. Tiba-tiba, matahari hitam terik yang mengerikan muncul di atas sungai jurang yang tak berujung. Matahari hitam terik ini, membawa aura kematian yang tak ada habisnya, terletak di sungai jurang di wilayah Guru Tao. Saat matahari hitam terik ini muncul, kegelapan yang sangat pekat menyelimuti dasar kolam tempat sungai jurang panjang berada. Matahari hitam terik yang tinggi, seperti mata dewa kematian, dengan dingin mengunci sungai panjang yang luas di bawah, serta dunia tanpa akhir. Pemandangan ini mengejutkan banyak silsilah kuat pembunuh jiwa yang lewat dan datang untuk berziarah. Bagaimanapun, saat itu siang hari, dan bahkan orang kuat jurang lainnya di kejauhan dalam dimensi yang tak terhitung jumlahnya dapat dengan jelas melihat pemandangan ini. Apa yang terjadi? Kegelapan telah menyelimuti seluruh sungai Midao. Siapa itu? Siapa yang berani menjadi liar dalam silsilah Miling? Aura itu, tidak bagus, itu adalah dewa dunia bawah. Orang ini telah bersembunyi di silsilah Miling. Dekat tanah suci Puls. Apakah dewa kematian ini sedang mencari kematian? Dia dikepung oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di jurang maut kita dan masih berani muncul. Setelah kembali dengan sia-sia, orang ini mungkin akan membenci tempat ini. Dimensi yang tak terhitung jumlahnya, ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya semuanya fokus di sini pada saat yang sama. Dewa Hades telah menyebabkan gempa bumi besar di jurang maut saat itu. Serangan orang kuat seperti itu pasti sangat menggelegar, dan itu akan menghantam beberapa raksasa yang tak tertandingi di jurang maut. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kuat jurang biasa seperti mereka berhenti. Hanya makhluk seperti Dao Destroyer yang memenuhi syarat untuk mengambil tindakan terhadapnya. Dewa Hades memandangi sungai panjang kehancuran di bawah, dan mengambil tindakan saat sungai itu muncul. Dia tahu betul bahwa sebagian dari kekuatan Guru Tao saat ini telah turun ke dunia bawah, dan dia harus menyelamatkan Ming Yue sebelum kekuatannya kembali dari dunia bawah, jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan ini. Matahari hitam tak berujung bermekaran dengan cahaya kematian yang mengerikan. Cahaya ini datang langsung dari dimensi tinggi dan langsung menyelimuti tanah suci silsilah penghancur jiwa. Sosok agung tiba-tiba muncul di kehampaan yang tak berujung. Pada saat domain matahari gelapnya menyelimuti tanah suci penghancur roh, tangan besarnya tiba-tiba keluar. Tangan kanan Dewa Hades berubah menjadi cakar dan terentang ke depan. Lengannya tiba-tiba melebar, dan kelima jarinya menyebar dengan cepat. Seperti pilar surga, kekosongan itu langsung terpelintir sungai panjang kehancuran di bawah, mencoba menghancurkan seluruh sungai. Tapi saat ini, ledakan. Garis cahaya jurang yang menakutkan bermekaran dari sungai yang panjang, dan langsung berubah menjadi formasi jurang yang sangat besar, mengalir dengan cahaya jurang yang menakutkan. Mencoba menghentikan Dewa Hades untuk mengambil tindakan. Selain sebagai tempat peristirahatan para Master Daomi, Midao Changhe juga merupakan tanah suci dari silsilah Miling. Secara alami, akan dijaga oleh formasi jurang yang terbaik. Selain itu, tidak ada perdamaian di antara klan abis, tetapi terjadi pembunuhan di mana-mana. Ada juga perkelahian, konfrontasi, dan konflik antar berbagai klan. Oleh karena itu, karena letak tanah suci, formasi besar di sini tentu saja menghabiskan banyak uang. Namun, ketika tangan raksasa Hades, yang seperti pilar surga, jatuh, boom,
Boom, boom, serangkaian raungan yang memekakkan telinga bergema. Formasi jurang, yang dapat menahan serangan dari pembangkit tenaga listrik teratas, tidak dapat berhenti serangan Hades sama sekali. Rangkaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak secara langsung. Sungai jurang yang luas itu seketika dihempaskan menjadi gelombang setinggi miliaran kaki, seperti tsunami jurang yang mengerikan. Tidak bagus. Di mana Tuan Midao Master? Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam silsilah miling mendongak dan melihat formasi besar terkoyak semuanya. Di alam dimensi tinggi Hades, di bawahnya, dan bahkan formasi jurang pun hancur seketika, mereka tahu bahwa ini adalah eksistensi yang tidak dapat mereka tolak. Dalam sekejap, semua orang kuat di jurang maut melarikan diri dengan liar ke sungai kehancuran satu persatu. Atau menggunakan berbagai harta karun jurang untuk menutupi keberadaan mereka dan menyembunyikan diri di dalam cangkang kura-kura, hanya untuk menghindari pengaruh pada mereka. Berani, Dewa Hades, kamu masih berani bertindak liar melawan silsilah penghancur jiwaku. Kamu mencari kematian. Di sungai panjang jurang, dua teriakan ketakutan dan marah datang dari jurang. Dua sosok yang memancarkan aura menakutkan Kaisar Ilahi membubung ke langit. Ini adalah dua makhluk teratas lainnya dalam silsilah miling, Master Domain Huiling dan Master Domain Mi Hitam. Kedua penguasa domain itu segera merasakan serangan Hades, dan ketika mereka melihat seluruh formasi sungai abis terkoyak dalam sekejap, ekspresi mereka berubah drastis. Tidak, Dewa Dunia Bawah ini adalah eksistensi yang bisa melawan penguasa penghancur Dao, jauh melampaui kita berdua. Penguasa penghancur Dao sepertinya telah menyerang tempat lain sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Hui Master Wilayah Ling, hei penguasa penghancur wilayah, cepat. Beritahu Master Dao Destroyer untuk segera kembali. Sebagai makhluk teratas dari silsilah penghancur jiwa. Mereka secara alami mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang-orang kuat jurang lainnya yang diproyeksikan oleh Master Dao Destroyer ke laut kosmik sebelumnya. Saat pesan itu keluar, kedua orang kuat ini membubung ke langit. Cepat, ambil tindakan untuk menghentikannya sejenak. Kedua penguasa domain itu sangat tegas dan bergegas keluar dari Midao Changhe dalam sekejap. Jika Midao Changhe dihancurkan, maka silsilah miling mereka akan hancur. Itu adalah penguasa wilayah Huiling dan penguasa wilayah kehancuran hitam. Melihat kemunculan kedua orang kuat ini, banyak pembangkit tenaga listrik jurang di silsilah miling semuanya mengungkapkan keterkejutannya. Dan di saat yang sama mereka memiliki keraguan yang tak ada habisnya. Mengapa itu tidak muncul? Saat kedua pria kuat ini bergegas keluar dari jurang, mereka telah benar-benar memasuki kegelapan tak berujung, dan aura menakutkan menyelimuti mereka. Pada saat yang Dewa Hades, murid dari Master Wilayah Yaoling dan Master Wilayah Penghancuran Hitam tiba-tiba menyusut pada saat yang sama, begitu cepat. Aura yang jauh lebih unggul dari mereka menyapu, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati kedua orang itu, dan mereka jiwa-jiwa mendatangi mereka. Mundur. Sebelumnya, mereka berpikir untuk melawan terlebih dahulu, tapi ketika mereka benar-benar merasakan kekuatan Hades, mereka menjadi ketakutan. Ledakan. Keduanya membakar aura jurang mereka sendiri pada saat yang sama dan mundur dengan gila-gilaan. Master penghancur Dao tidak ada di sini, beraninya kamu bertindak liar. Hades mendengus dingin, kedua orang ini juga orang kuat yang mengepungnya saat itu. Terlebih lagi, jebakan permaisuri Ming Yue juga disebabkan oleh dua orang ini niat membunuh berkembang seketika. Mengikuti dengusan dingin Hades, aura kematian yang mengerikan tiba-tiba turun dari tingkat dimensi tinggi di sekitar langit dan bumi. Kekuatan abu-abu yang berpusat di Hades menyebar ke segala arah, langsung menutupi penguasa wilayah Huiling dan penguasa domain Hei. Meledak. Jejak tekad dan ketegasan muncul di mata penguasa wilayah Mi Hitam, dan dia mengertakkan gigi dan langsung meledakkan dirinya sendiri. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu, dan jiwa dengan kekuatan penghancur yang mengerikan langsung lolos dari ledakan tak berujung dan melesat ke segala arah. Melarikan diri karena ketakutan. Kamu, Master Wilayah Huiling merasa ngeri. Tidak pernah menyangka bahwa penguasa wilayah penghancuran hitam akan begitu tegas dan langsung meledakkan tubuh dewanya sendiri. Pada saat ia bereaksi, itu sudah terlambat.
Dalam kepanikan, boom, ia meledak dalam sekejap, dan lingkaran cahaya hitam tak berujung bermekaran di tubuhnya. Lingkaran cahaya ini dapat merusak segalanya, dan tentu saja banyak di antaranya menyebar ke Hades keluar ke segala arah. Kekuatan jurang maut tidak lebih dari itu. Boom! Dengan lembut menghancurkan semua aura jurang, tangan besar Hades menembus penguasa wilayah Huiling dengan desisan. Tangan besar itu turun dari kehampaan dimensi yang lebih tinggi dan mencubit asal mula jiwa penguasa wilayah Huiling di telapak tangannya dalam sekejap. Bang bang bang, asal-usul jiwa, seperti jantung, berdetak kencang, memperlihatkan wajah ngeri penguasa wilayah Huiling. Pada saat yang sama, Master wilayah Huiling melepaskan kekuatan jiwa ke segala arah. Dengan asal mula jiwa ini sebagai intinya, ia sepenuhnya dikunci oleh Hades dari sungai takdir yang luas. Mereka langsung dimusnahkan, tidak ada cara untuk melarikan diri sama sekali. Master Dao Destroyer, selamatkan aku. Sumber jiwa Master wilayah Yaolin meraung. Dewa Hades. Pada saat ini, suara kemarahan yang tak ada habisnya meraung dari sungai besar seolah-olah baru saja bangun. Namun, setelah kekuatan jurang yang dapat merusak segala sesuatu di dunia ini jatuh ke Hades, mereka langsung dimusnahkan oleh aura abu-abu Hades, dan tidak ada. Bab 5710, meninggalkan tangan rahasia. Ledakan. Bersamaan dengan raungan ini, aura menakutkan muncul langsung dari sungai kehancuran di bawah, dan kekuatan dari tingkat dimensi tinggi tiba-tiba bertabrakan dengan kekuatan Hades. Ledakan. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah kehampaan itu benar-benar padam. Saat berikutnya, suara robekan ruang yang hebat bergema, dan seluruh kehampaan tempat jurang itu berada dimusnahkan lapis demi lapis seperti kucing yang tertiup angin. Di saat yang sama, di sungai panjang kehancuran, kekuatan mengerikan melonjak ke langit bersamaan dengan hantaman ini, meledak ke arah Hades. Dewa Hades, beraninya kau menjadi liar di jurang mautku. Kekuatan penghancur terus menyebar ke arah Dewa Hades, sambil meraung, lepaskan Tuan Huiling. Tuan Huiling berkata dengan ekspresi ngeri dan putus asa, hancurkan Tuan Tao, selamatkan aku. Melihat sosok dan aura yang menakutkan dan agung ini naik ke langit, semua orang kuat dari silsilah miling menjadi bersemangat, dan mereka semua melihat ke langit dan meraung. Penguasa penghancuran Dao telah mengambil tindakan, dan Dewa Dunia Bawah sama sekali tidak memiliki peluang sekarang. Di atas langit, Hades tersenyum, Tuan Ni, apakah Anda masih memiliki kekuatan? Menghadapi serangan Tuan Ni, ada bekas ejekan di sudut mulutnya, matanya dingin, dan tangan besarnya tiba-tiba menekan ke bawah. Ledakan. Di mata semua orang yang tidak dapat dipercaya, aura jurang mengerikan yang dilepaskan dari sungai panjang jurang tersebut dihancurkan sedikit demi sedikit oleh tangan raksasa Hades. Dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit. Tuan penghancur Dao, kamu telah menunggu begitu lama. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu telah jatuh ke dalam jebakan? Sedih sekali kamu masih ingin menyelamatkan bawahanmu dariku. Mata Dewa Dunia Bawah menoleh dingin saat dia melihat penguasa wilayah Huiling memukuli telapak tangannya. Asal-usul jiwa, dengan dingin berkata, saat kamu mengepung Ming Yue, kamu seharusnya mengharapkan hari ini. Puff. Begitu dia selesai berbicara, Hades meremas tangannya dengan keras, dan dengan jeritan yang melengking, sumber jiwa penguasa wilayah Huiling hancur dalam sekejap. Berubah menjadi kekuatan murni jurang, mengaduk kehampaan. Ledakan. Di antara jurang langit dan bumi, aura menakutkan muncul, menyebabkan keributan yang hebat. Jatuhnya orang kuat setingkat Kaisar Dewa adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Bahkan di dalam jurang maut, hal itu menyebabkan gejolak kekuatan jurang maut, yang menyebar secara instan dan menyebabkan gemuruh jalan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Serangan Master Dao Destroyer sebenarnya dikalahkan oleh Hades. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang gemetar dalam hati. Apa yang terjadi dengan Master Dao penghancur? Sialan. Mata guru Tao itu dingin. Sebagian dari kekuatannya dipindahkan ke dunia bawah. Meskipun itu hanya tiruan dirinya yang diproyeksikan di dunia bawah, energi yang dikonsumsi di seluruh alam surga sungguh menakjubkan. Untuk orang kuat seperti Hades,
bahkan proyeksi klon saja sudah cukup untuk mempengaruhi kekuatannya. Sialan, sungai penghancur Tao telah naik. Master penghancur Tao berteriak dengan marah, dan dengan suara gemuruh, seluruh sungai jurang di bawahnya bergejolak. Dan kekuatan mengerikan dari sungai panjang menyapu menuju Hades seperti tsunami. Mata Dewa Dunia Bawah dingin dan dia berkata, "Hah, Tuan Dao, bagaimana kamu bisa menghentikanku dengan Dao kehancuranmu?" Dengan sekejap tubuhnya, Dewa Dunia Bawah bergegas menuju jurang di bawah, dan warna abu-abu yang menakutkan menyebar dari tubuhnya. Aura kematian, menghadap air sungai yang sangat gelap dan dalam, tanpa rasa takut, dia menyelam ke dalamnya dengan berani. Ledakan. Kekuatan jurang maut yang mengerikan terus menembus ke dalam tubuhnya. Namun, setelah kekuatan jurang maut ini menyentuh tubuh Hades, dia sepenuhnya diblokir olehnya. "Kamu, bagaimana mungkin kamu tidak terkontaminasi oleh jurang maut?" Ekspresi Guru Tao berubah. Sungai penghancur Dao miliknya mengandung kekuatan dimensi tertinggi, yang cukup untuk merusak orang kuat seperti Hades. Saat itu, untuk menyelamatkan permaisuri Mingyue, Hades menyeberang ke wilayahnya berkali-kali, tetapi akhirnya dihancurkan olehnya, terluka dan melarikan diri, tapi... Sekarang, aku melihat kekuatan abu-abu Hades bertabrakan dengan aura jurang, dan benar-benar memblokirnya sepenuhnya. Master Dao Destroyer, menurutmu apakah aku belum membuat kemajuan apapun di jurang ini selama bertahun-tahun? Pluto tampak acuh tak acuh, dengan arogansi di matanya. Aku telah bersembunyi di jurang ini selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan aku sudah mengetahuinya. Kekuatan jurang mautmu. Dewa Hades tampak seperti obor, dan langsung melihat ke arah ruang yang jauh di dalam jurang. Sebuah tombak tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menebas ke arah kedalaman jurang. Ledakan, raungan yang menakjubkan bergema, dan saat berikutnya, rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang itu. Rantai ini diubah oleh kekuatan jurang atas. Di kehampaan yang dikelilingi oleh rantai itu, sosok yang terisolasi perlahan muncul. Ini adalah wanita yang sangat menakjubkan. Dia sedang duduk bersila di dalam jurang. Seluruh tubuhnya terikat oleh kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia juga memiliki jejak kekuatan dimensi tinggi yang menakutkan yang muncul dari tubuhnya tidak sebaik. Kekuatan penghancur Dao memang menakutkan, tetapi juga mencegah invasi rantai ini. Mingyue. Mata Dewa Dunia Bawah bersemangat. Setelah hilang selama miliaran tahun, dia akhirnya melihat Mingyue. "Aku di sini untuk menyelamatkanmu," gumam Hades. Ledakan. Dia menyerang dengan liar, langsung menuju ruang rantai. Sosok yang terkurung dalam rantai kehampaan tak berujung juga mengangkat kepalanya saat ini. Matanya yang dalam menatap Dewa Hades, seolah-olah dipisahkan oleh tahun dan tahun cahaya yang tak ada habisnya tahun, dan sudut mulut mereka juga tersenyum. "Ming, kamu di sini." Kekuatan dosa yang mengerikan melonjak dari tubuh permaisuri Mingyue. Rambut panjangnya beterbangan di langit, dan dia juga bergerak. Gemuruh. Di bawah serangan ganda permaisuri Mingyue dan Dewa Dunia Bawah, kekosongan yang terkurung oleh rantai jurang yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat. Dan terdengar seperti retakan kulit telur terdengar. Di rantai luar angkasa, retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul. "Kamu," Tuan Daomi memandang permaisuri Mingyue dengan kaget, "kamu telah berada di penangkaranku selama bertahun-tahun, dan kamu benar-benar berhasil menembus level ini. Ini, bagaimana ini mungkin?" Di matanya, pada saat ini, aura dan kekuatan yang keluar dari tubuh permaisuri Mingyue tidak sebaik Hades, tapi dia telah menyentuh level dimensi yang lebih tinggi dan melangkah ke level di mana dia berada. Bagaimana dia melakukannya? Guru Tao akhirnya sangat terkejut dan marah. Saat itu, dia memenjarakan permaisuri Mingyue dan tidak membunuhnya karena dia ingin mendapatkan sesuatu darinya. Permaisuri Mingyue memiliki rahasia mengejutkan yang tersembunyi di tubuhnya, yang sangat penting baginya di dalam jurang. Jadi selama bertahun-tahun, dia sengaja mencoba membuat permaisuri Mingyue menyerahkan benda itu, namun tidak mampu melakukannya. Namun, dia tidak bisa membunuh permaisuri Mingyue dengan paksa, itulah sebabnya dia selamat. Dia telah membangun dunia bawah selama bertahun-tahun hanya untuk membuat permaisuri Mingyue menyerah sepenuhnya setelah mengambil kendali dunia bawah.
Tapi sekarang, di bawah hidungnya, permaisuri Mingyue telah berkembang hingga saat ini. Kesalahan. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar selama bertahun-tahun. Bum bum bum. Di bawah raungan yang keras, ruang yang terkurung oleh rantai jurang terus bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di sana, siap meledak kapan saja. Sialan, kembalilah. Penghancur Dao meraung dengan marah. Dia segera ingin memanggil kekuatan yang dia proyeksikan untuk kembali. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan Master Wilayah Yao Ling untuk menghentikannya. Permaisuri Bulan dan Dewa Hades. Saat ini, neraka. Di inti sungai orang mati, proyeksi Guru Tao tidak lagi peduli untuk mengambil tindakan terhadap Kaisar Kuno. Setelah meraung marah, ledakan, proyeksinya menjadi ilusi dari dimensi tinggi dan hendak meninggalkan dunia bawah dan kembali ke jurang maut. Haha, karena kamu di sini, mengapa kamu pergi dengan tergesa-gesa? Kaisar Kuno tersenyum, dan berdengung, kekuatan totem Kaisar Dewa bangkit kembali di tubuhnya. Daomi. Pedang perang gelap di tangannya terangkat ke langit, dan bayangan pisau yang tak terhitung jumlahnya muncul, berkumpul, dan menebas Daomi Master sekali lagi. Dia ingin mencegah proyeksi Guru Tao pergi. Kamu, Kaisar Dewa Manusia, berani menghentikanku. Dao Master Mi meraung dengan marah Kaisar Kuno dengan telapak tangan. Dengan raungan, kekosongan di depan Kaisar Kuno hancur. Bayangan pedangnya yang berisi serangan dimensi tinggi yang menakutkan juga langsung dihancurkan oleh serangan Guru Tao dari mulutnya. Tetapi setelah Guru Tao mengalahkan Kaisar Kuno dengan satu telapak tangan, dia tidak berniat untuk terus mengambil tindakan, dan hendak segera pergi dari sini. Menyaksikan pemandangan ini, Kaisar Kuno tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan di wajahnya, tetapi malah tersenyum diam-diam, dan tertawa keras. Tuan Daomi, karena saya berani menghentikan Anda, saya yakin akan hal itu. Menjatuhkan. Ledakan. Sungai Undet, yang awalnya tidak berada di bawah kendali Xiao Xiao dan Sisi, tiba-tiba mendidih. Aura dimensi tinggi yang menakutkan muncul langsung dari sungai panjang Undet, memenjarakan seluruh dunia bawah dalam sekejap. Dan piano iblis 6 keinginan di depan Sisi juga membangkitkan kekuatan mengerikan Kaisar Ilahi, yang dengan cepat menyebar dan menyatu ke dalam sungai panjang kematian. Ledakan. Dunia-dunia bawah, yang awalnya diizinkan untuk masuk dan keluar oleh Guru Tao, sebenarnya seperti toples tertutup pada saat ini, dengan semua kekuatan ruang yang memadat. Sepenuhnya memblokir segalanya. Aura dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya seperti rantai, naik ke langit dari sungai kematian, dan langsung memenjarakan kehampaan tak berujung tempat proyeksi Guru Tao berada. Pada saat yang sama, secara alami menghalangi proyeksi yang ingin ditinggalkan oleh Guru Tao. Ini adalah murid Guru Tao tiba-tiba menyusut, Dewa Dunia Bawah, kamu juga memiliki tangan rahasia di dunia bawah. Termasuk Qin Chen. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia samar-samar merasa bahwa mereka sepertinya telah memasuki tata letak yang sangat besar, dan tata letak ini terkait dengan Dewa Hades, Kaisar Kuno. Dan bahkan Permaisuri Bulan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.